Sebelum kita masuk pada acara inti, saya akan menjelaskan sedikit tentang MBC. MBC Micare Business Coaching 2021 merupakan pelatihan kewirausahaan khusus mahasiswa FMIPA UNS yang bertujuan untuk mencetak mahasiswa FMIPA. Pelatihan kewirausahaan ini diselenggarakan oleh Yayasan Keluarga Alumni FMIPA UNS bersama dengan Bagian Ekonomi Kreatif BEM FMIPA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jasinta Anggi, selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Sebelum itu, saya akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua adalah dan pembukaan secara resmi MBC 2021. Lalu, yang ketiga ada motivasi bisnis, serta overview kegiatan MBC 2021, lalu ada tanya jawab, foto bersama, dan paling akhir adalah acara penutup. Baik, langsung saja memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas FMIPA UNS, dan untuk Bapak Dr. Andes Harjana MSI, MSc, PhD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Pak Dr. Fahru Rosid, yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Alumni FMIPA, Bapak Paiman SSI, dan Pak Sekjen IKAF, Pak Mas Pendi, yang saya cintai banggakan semua peserta, ini mahasiswa FMIPA dan sebagian alumni menyambuti acara pada sore hari ini. Tidak lupa pertama-tama mana kita selalu panjatkan bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Jadi di masa pandemi kita masih sehat, bisa mengikuti acara yang diselenggarakan oleh alumni FMIPA UNS ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih ini atas inisiasi dari alumni di bawah Pak Bustami yang di pelaksanaan atau Pak Sekjen, Mas Sekjennya, Mas Pendi, ini bisa mengadakan pertemuan ini dan pelaksanaan kegiatan Micare, pelaksanaan kegiatan MBC, Micare Business Coaching itu oleh Pak Paiman. Jadi ini kegiatan yang rutin jadi tahun kemarin, makanya nanti mohon bisa diinformasikan perkembangannya. Jadi saya sangat senang sekali kemarin awal-awal pandemi itu hasil dari MBC 2020 sudah memasarkan hasil produk di Fakultas MIPA. Sebetulnya awal bagus itu kaitan dengan produk dari bimbingan Pak Paiman, karena pandemi terus ini berhenti, sehingga kemarin itu sudah cukup bagus sebetulnya perkembangannya. Kemudian kantin di FMIPA tidak bisa berlanjut karena selalu ada pembatasan kegiatan di kampus. Sehingga kegiatan MBC ini 2021 yang diselenggarakan oleh alumni di bawah bimbingan Yayasan Micare ini sangat bermanfaat sekali, khususnya berkaitan dengan indikator kinerja yang ditargetkan Pak Rektor, yaitu indikator kerja yang pertama. Dan tidak menutup kemungkinan, ini tadi baru saya konsultasikan ke tim rekognisi, apakah mungkin bisa mendukung
IKU kedua, yaitu pertama itu kaitan dengan prosentase lulusan yang mendapat pekerjaan, studi lanjut atau wira swasta. Nah, dan yang IKU yang kedua yaitu kegiatan mengambil kegiatan atau perkuliahan atau kegiatan di luar kampus sebanyak 20 SKS. Ini kan mikir itu kalau saya lihat kegiatannya paling tidak itu 5 pertemuan, sehingga apakah mungkin ini nanti bisa direkognisi dengan mata kuliah kewirausahaan 2 SKS. Ini baru tadi saya telepon ke Bu Dewi sebagai ketua tim rekognisi fakultas. Nah, kalau memungkinkan kan ini nanti perlu diinformasikan sehingga nabung dulu mahasiswa pas break semester selama bulan Agustus ini bisa mengambil ini yang belum mengambil mata kuliah kewirausahaan paling tidak sebagai wawasan untuk mata kuliah kewirausahaan, kalau syukur bisa direkognisi. Nah, ini tadi saya tanyakan itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yayasan Mikir saya kira cukup bagus sekali dan membantu fakultas. Sehingga kalau pada tahap awal kemarin itu ada beberapa yang sudah diberikan inisiasi untuk permodalan dengan dana dari alumni. Saya sangat terima kasih sekali dari fakultas. Jadi ini kolaborasi yang sangat bagus. Nah, ke depannya kalau bisa ditingkatkan. Nah, ini nanti di bawah Pak Dek 3, Pak Dr. Fahru bisa nanti mendiskusikan apakah dengan kegiatan yang selama ini berjalan bisa ditingkatkan jumlahnya. Hanya ini memang kegiatannya nanti tambah waktunya. Dan dengan alumni, saya kira program yang dirancang tahun 2020 kemarin itu yang bagus hanya karena waktu, sehingga Mas Fendi kelihatannya proposalnya tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga rancangan untuk kegiatan yang dirancang dengan Pak Paiman untuk desa wisata kemarin kelihatannya belum bisa. Nah, ini programnya mungkin ke tahun depan kemungkinan masih ada, tapi juga belum tahu karena itu yang melontarkan adalah atau melaunching adalah universitas. Sehingga kalau memungkinkan nanti masih ada bisa ditindaklanjuti. Kemudian kepada mahasiswa, ini karena ini saya tanya tadi Pak Mas Fendi, untuk malam ini adalah semua mahasiswa, untuk besok itu alumni. Sehingga saya pesan kepada semua mahasiswa, ini adalah kesempatan yang baik sekali. Karena nanti narasumbernya selalu berganti dan topiknya berganti. Yaitu memberi pembekalan kepada saudara, namanya sudah lulus itu belum tentu sesuai dengan apa yang saudara inginkan awal. Mungkin ingin bekerja sebagai ASN atau bekerja sebagai tenaga di suatu perusahaan, tapi kemungkinan kalau memang passion saudara nanti di entrepreneur itu akan sangat bagus sehingga bisa membuka peluang lapangan kerja. Nah, ini pengalaman dari Pak Paiman itu nanti bisa di-sharing kepada semua mahasiswa ini yang mengikuti acara pada malam hari ini. Sekali lagi kami dari fakultas mengucapkan banyak terima kasih kepada semua alumni, khususnya yang di bawah Yayasan Mikir, Pak Paiman dan alumni Mas Fendi yang tidak bosan-bosannya selalu meningkatkan keterlibatan alumni. Dan sedikit saya pesan kepada Mas Sekjen, Pak Mas Fendi, ini kaitan dengan alumni memang diperlukan sekali, khususnya data-data untuk lulusan 2020 kemarin, kelihatan Pak Faru juga sudah menginformasikan kaitan dengan tracer. Tracer kaitan dengan alumni, itu sudah dilaksanakan, kedepannya lebih dekat kota lebih baik lagi,
sehingga Pak Fahru, Pak Waldektika merencanakan kegiatan rutin untuk seminar alumni tahun 2022. Nah, ini mungkin sekalian nanti Mas Fendi bisa merancang diskusi dengan Pak Waldektika kegiatan-kegiatan yang bisa di-create untuk tahun 2022. Jadi kalau memang ada inisiatif yang lain, sekali kami dari fakultas sangat ataupun saran dari alumni, fakultas MIPA bisa lebih cair. Ada kekurangannya sama panitia dan segenap Bapak Ibu yang mendukung kegiatan MBC 2021, saya ucapkan terima kasih. Dan atas permintaan dari panitia Niger Business Coaching 2021, saya nyatakan dengan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan KFC Mbak Yasinta, monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sarjana, MSI, MSc, PhD yang telah berkenan memberikan sambutan dan membuka acara secara resmi kegiatan MBC tahun 2020 ini. Baik, teman-teman, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita akan menginjak acara selanjutnya, yaitu adalah pemberian motivasi bisnis serta overview kegiatan MBC 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Paiman SSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia untuk kesempatan kali ini dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Harjana selaku Dekan Fakultas MIPA, kemudian Pak Fahru dan juga rekan-rekan semuanya yang sudah mungkin mengikuti acara pada kesempatan kali ini, yaitu salah satu acara Mikir Business Center. Jadi untuk acara MBC yang batch kedua ini itu adalah menjadi sebuah acara rutin yang kita usahakan kita lakukan per tahun sekali. Kalau nanti bisa memungkinkan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arjana itu menjadi mungkin bisa terkoneksi secara lebih kepada bisa mengkonversi ke ke nilai itu ya. Itu mungkin akan lebih kita aktifkan ya. Jadi untuk konsep materinya biar lebih fokus dan sebagainya. Jadi yang pertama, saya tidak sempat untuk menyiapkan slide ya. Yang pertama itu untuk kemarin, itu mungkin kita sudah melaksanakan di sesi yang pertama, yaitu untuk acara MBC, yang intinya di awal itu kita berbicara tentang bisnis review, kemudian bisnis eksekusi, dan juga proposal bisnis dan sebagainya. Alhamdulillah, mungkin masih banyak kekurangan. Artinya dari acara yang kemarin itu secara garis besar sudah bagus lah, sudah bagus, minimal sudah bisa memantik ide-ide bisnis dari rekan-rekan mahasiswa, meng-create sebuah produk dari mulai sebuah ide kemudian menjadi sebuah produk jadi. Mungkin belum jalannya itu mungkin karena di era pandemi itu sehingga ketika sebuah produk yang berupa produk fisik kemarin itu akhirnya tidak bisa secara maksimal untuk dipasarkan. Jadi seperti itu. Tapi secara produknya kemarin sudah banyak yang sudah bagus lah sebenarnya, bisa mungkin kalau lebih masif untuk bisa dipasarkan mungkin bisa bagus karena mungkin di era pandemi ini agak sedikit kesulitan ketika itu adalah berbentuk produk fisik dan sebagainya. Maka evaluasi itu kemarin saya dengan Mas Fendi sedikit diskusi, kemudian kita evaluasi nanti ke depan untuk acara MBC yang ada ini, nanti mungkin kita lebih fokuskan untuk produk-produknya itu bukan sebagai produk fisik, tetapi produk nanti yang diarahkan dari kita itu adalah sebuah produk-produk yang berbentuk servis atau layanan.
Sehingga apa? Sehingga itu nanti ketika kita fokusnya ke layanan itu bisa langsung diaplikasikan dan lain sebagainya. Kemudian difokus pada kesempatan MBC ini nanti, insya Allah ya nanti yang memang untuk bisa mendapatkan juara yang bagus nanti langsung mendapatkan satu proyek dari saya sekitar 10-15 juta. Jadi tambahan seperti itu kan. Tadi diumumkan sudah ada sekitar 20-an juta kan, itu pembiayaan yang nanti kita kasihkan. Kemudian nanti dari saya sendiri, dari perusahaan saya nanti ada sedikit satu proyek yang memang kalau memang ada layak, nanti bisa langsung MOU dengan saya sekitar 10-15 juta. Itu nanti untuk produk-produk pemasaran. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin mencobakan sebuah formula baru, bagaimana nanti di pelatihan ini itu adalah rekan-rekan semuanya, para mahasiswa itu kita arahkan untuk bagaimana membranding sebuah produk. Jadi seperti itu. Jadi misalkan saya nanti kasih challenge sebuah produk X, bagaimana Anda membranding produk itu entah nanti berbentuk digital dan sebagainya. Artinya produk-produk nanti adalah sebuah skenario digital yang nanti mungkin disampaikan materi yang lebih bagus sama Mas Hadir ya, Mas siapa Mas? Materi kedua ini Mas siapa? Mas Adam. Mas Adam ya, itu nanti ya lebih fokus ya. Jadi mencoba nanti untuk di acara nanti MBC ini itu adalah produknya itu nanti adalah produk sebagai sebuah produk layanan sehingga nanti langsung bisa kita pasarkan. Kalau kemarin kita terbentuk fisik karena kondisinya untuk PPKM ini tidak jelas apakah diperpanjang karena berlevel-level ya, agak susah juga kita memprediksi. Kita takutnya kalau nanti di akhirnya kita produknya itu produk fisik lagi, kita nanti pasti susahnya harus memasarkannya pasti mandek gitu loh. Padahal tujuan kita mengadakan ini itu adalah minimal lah dari setiap satu batch yang nanti ada ataupun yang kita selenggarakan itu ada satu bisnis yang memang running gitu loh. Harapannya seperti itu. Ada yang benar-benar running menghasilkan sebuah cash flow yang pasti sehingga itu bisa menjadi sebuah percontohan. Sehingga dari percontohan itu akhirnya bisa memberikan sebuah nilai lebih kepada mahasiswa yang nantinya yang mengikuti di produk MBC selanjutnya. Bisa menjadi sebuah ruh semangat yang lebih. Oh benar, ketika ikut MBC itu benar-benar ada sebuah pelatihan yang memang itu menghasilkan output yang pas. Jadi seperti itu. Jadi outputnya itu benar-benar kita itu dididik menjadi seorang pengusaha. Artinya memang ada usaha yang memang bisa dijalankan. Jadi seperti itu. Jadi nanti paradigmanya sedikit akan kita rubah dulu di awal-awal ini. Mungkin nanti untuk yang berjenis produk itu nanti ketika nanti mungkin sudah seperkuliahan normal kita mungkin akan berbeda lagi. Karena mungkin akan lebih banyak kita bisa ketemu, kita bisa sharing, itu nanti akan lebih luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi di acara MBC yang akan kita selenggarakan di sesi yang kedua ini nanti insya Allah fokusnya nanti sebuah proposal bisnis ataupun bisnis nanti yang Anda output hasilkan itu nanti akan kita fokuskan kepada sebuah produk yang berbentuk layanan. Jadi seperti itu, bukan berbentuk produk yang basisnya itu adalah produksi. Jadi ide Anda ataupun kemampuan Anda di sini nanti yang akan kita coba untuk olah. Jadi seperti itu. Sehingga ketika itu basic sebuah skill nanti harapannya itu walaupun nanti Anda harus melakukan sendiri, kalau memang Anda punya niat insya Allah tetap bisa Anda jalankan ketika tim Anda nggak jalan. Jadi seperti itu. Jadi ada sedikit perubahan, jadi seperti itu. Kemudian insya Allah juga ya, ini saya sudah menyiapkan sebuah lahan juga ya yang ada di Solo ya. Nanti rencana saya lahan itu bisa untuk ketika nanti perkuliahan sudah normal itu saya belum bisa share ya, belum jadi karena masih 50%. Ada sebuah lahan yang nanti bisa menjadi pusat untuk kita dari teman-teman mikir yang mau mengembangkan usaha, tempat kita diskusi, tempat kita membuat inkubator bisnis, tempat kita nanti untuk
membuat apa ya istilahnya, mempersiapkan bisnis Anda, itu nanti sudah saya siapkan, yang semoga saja itu nanti membantu ke depannya MIPA ataupun calon-calon mahasiswa itu untuk bisa lebih untuk bisa lebih intens. Jadi tidak harus lewat sebuah pelatihan, tapi memang kalau punya niat bisnis nanti kita bisa kumpul di situ, sebuah lokasi yang memang kita siapkan yang menunjang untuk Anda benar-benar yang mau berbisnis berkumpul di situ. Memang nanti bisa kita telurkan dari bisnis-bisnis para mahasiswa. Harapannya seperti itu. Nanti kalau mungkin sudah siap ya, sudah kita siap dan lain sebagainya, nanti saya informasikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi gambaran dari kita itu nanti harapannya itu adalah di acara MBC ini kita melahirkan sebuah company ataupun sebuah bidang usaha yang kecil-kecilan, tapi adalah sampai terjadi sebuah cash flow, sebuah penjualan dari Anda. Dan juga nanti challenge-nya dari saya, mungkin saya ada 1 produk, 2 produk yang itu tolong itu di branding. Bagaimana sih membranding sebuah produk? Bagaimana Anda itu ketika membuat skenario sebuah produk, mungkin nanti Mas Adam kan ada materi yang bagus dan sebagainya, sehingga nanti ketika kita bisa berani kontrak, istilahnya nanti kontrak pertama langsung dengan perusahaan saya ada produk ini nih. Bagaimana Anda membranding, bagaimana Anda membuat konten, bagaimana Anda membuat ini bisa lebih terkenal dan sebagainya. Sehingga harapannya dari itu kita lahirkan dulu orang itu yang bisa cara menjualnya. Kalau membuat produknya kan pasti gampang. Kendala orang di akhirnya itu adalah kita itu cara jualnya gimana. Tapi kalau di awal ini sudah kita jelaskan dulu cara jualnya dan Anda bisa membranding produknya seperti ini, maka Anda untuk membuat produk selanjutnya akan lebih mudah. Harapannya seperti itu. Mungkin dari saya gambarannya nanti untuk MBC yang batch 2 ini mungkin seperti itu. Silahkan untuk dari teman-teman ataupun ada usulan-usulan yang lain, saya persilahkan. Yang jelas kita harapkan acara ini menjadi sebuah acara yang bisa rutin, walaupun setahun sekali mungkin tetap kita lakukan, karena memang kita terus perbaiki, karena sesuatu itu ketika tidak ada yang memulai tidak akan pernah tercipta. Tapi ketika kita sudah mulai, maka perbaikan-perbaikan itulah yang akan menjadikan kita sempurna. Harapannya seperti itu. Jadi mungkin di acara kemarin masih ada beberapa kendala yang belum bisa kita lakukan sehingga belum bisa benar-benar menghasilkan sebuah bisnis yang running. Kita harapkan di yang kedua ini ada sebuah Anda sudah bisa menghasilkan benar-benar ada uangnya. Jadi harapannya seperti itu. Itu saja dari saya yang sedikit ini, semoga saja dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Paiman SSI telah berkenan memberikan motivasi bisnis serta penjelasan MBC 2021 pada malam hari ini. Nah, benar banget nih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin banget, yang pengen banget untuk ikut, ingin mengembangkan bisnis, nah ini adalah satu ajang untuk teman-teman untuk membangkitkan semangat bisnis dan untuk memulai bisnis teman-teman. Sebelum itu teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, ada presensi yang telah berada di room chat. Mungkin teman-teman bisa isi terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan foto bersama. Untuk sesi foto, saya serahkan kepada Mbak Aisyah. Oke. Untuk teman-teman mungkin bisa on cam dulu ya. Oke, sebentar. Satu, dua, tiga. Ada 3 slide sebentar. Slide 2. Slide terakhir, sebentar.
Sudah, saya kembalikan ke Mbak Anggi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Nah, sebelum itu teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara, namun sebelum itu saya memberikan informasi kepada teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang di sini belum mendaftar di MBC 2021, bisa segera mendaftar bagi yang ingin memulai bisnis, yang ingin memulai bisnisnya di tahun ini. Nah, teman-teman kalau ingin tahu bagaimana cara mendaftarnya, sudah ada di kolom chat bagaimana mekanisme pendaftarannya dan link pendaftarannya. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat malam hari ini kita telah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup acara ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersiapkan. Baik, berdoa selesai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Ketua Yayasan yang telah menghadiri. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dulu ya? Oh, ya. Maaf, ya, terlewat. Lebih... Maafkan kesalahan saya. Mungkin teman-teman di sini ada yang seputar MBC ataupun tentang bisnis, saya persilakan. Nggak ada mungkin ya. Yang pengen banget nih, mungkin masih penasaran tentang apa sih MBC itu, bagaimana MBC itu, gitu. Ini mumpung ada selaku ketua pelaksananya juga, biar bisa lebih jelas dijelaskannya. Yuk teman-teman. Mas Fendi ada tambahan enggak, Mas? Kalau dari saya mungkin cukup, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Paiman. Mungkin nanti ada tambahan yang dari MC. Nanti tadi sudah saya sampaikan. Enggak tahu. Mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan terkait nanti bagaimana teknis pelaksanaannya, karena kita kan ada banyak nih. Nah, mungkin kalau tidak dari panitia juga bisa bantu untuk mensosialisasikan terkait dengan teknis pelaksanaan selama MBC juga boleh. Silahkan. Ini mahasiswa ya, Mas ya? Ini angkatan ini? Hari ini mahasiswa, Pak. Alumni masih besok. Oh, gitu. Yeah. Jadi memang harapannya itu kita harapkan nanti yang dihadirkan itu sebuah produk digital yang itu langsung bisa Anda jual. Harapannya seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa, apalagi ini di era pandemi ya, jadi semuanya dilakukan digital. Jadi harapannya itu nanti kalau bisa sih kita nanti punya sebuah tim bagaimana mendigitalisasi sebuah perusahaan atau sebuah company yang itu kita mungkin berani kontrak 50 juta, 60 juta, tapi memang kita Anda tapi harus ready dulu. Kita ready dulu, kita siapkan dulu sehingga mahasiswa itu adalah siap benar-benar ke depannya itu untuk berkompetisi. Jadi seperti itu. Mungkin belum bisa maksimal, cuma yang penting ada dasar-dasarnya. Karena terkadang sebuah skill yang kita latih seolah-olah
hanya sekedarnya, terkadang nanti ketika kita menghadapi sebuah dunia nyata, itu justru yang penting malah justru ilmu-ilmu yang terkadang seperti ini. Jadi seperti itu. Ini kan lintas apa ya? Lintas jurusan kan? Betul enggak? Iya, Pak. Lintas jurusan dan lintas angkatan. Jadi nanti kalau gambaran saya sih ya, misalkan nanti benar-benar kayak usulnya dari Pak Harjana itu bisa dikonversi ke sebuah mata kuliah, itu nanti mungkin akan lebih luar biasa memang kegiatan ini. Karena apa? Karena kan pertemuannya pasti lebih besar, dan itu nanti per jurusan itu sistem pelatihannya mungkin bisa sendiri-sendiri. Karena apa? Karena misalkan bidang matematik, ya. Matematik itu kan hari ini yang banyak sekali untuk dibutuhkan di lapangan itu kan kayak semacam data scientist, kemudian data engineering dan lain sebagainya. Itu membutuhkan semua ilmu-ilmu statistik yang ada di matematika. Itu nanti kita bidang-bidang mana sih yang sebenarnya memang itu layak untuk dimasuki orang-orang matematika, itu bisa disampaikan di pelatihan-pelatihan nantinya, yang kalau memang itu bisa dikonversi memang lebih bagus lagi. Orang biologi kemana sih sebenarnya yang mau kita jalankan kalau memang mau fokus di jurusannya, bisnis sesuai dengan passion jurusannya. Tetapi walaupun namanya bisnis tidak harus passionnya juga sih, bisa juga kita bisnis umum. Cuma kalau memang nanti itu ada terkonversi, itu mungkin lebih bagus lagi. Jadi seperti itu. Karena yang kita sampaikan hari ini kan masih bersifat umum ya, ilmu bisnis secara umum, artinya ketika kita sampaikan itu nanti outputnya berbeda-beda tergantung daya tangkap Anda. Karena kita hanya terbatas paling di 3 atau 4 pertemuan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kayak tadi usulnya rencana Pak Harjana itu misalkan bisa terkabulkan, itu mungkin akan lebih luar biasa. Karena apa? Karena space pertemuan kita akan jauh lebih luar biasa, sehingga kita membahas tentang entrepreneur itu akan jauh lebih luas dan prakteknya juga lebih enak. Jadi seperti itu. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin tambahannya ya. Mungkin dari Mas Adam ada enggak? Mungkin mau nambahkan ya? Kalau Mas Adam, tadi ada, Pak? Ada ya. Nanti sudah live sepertinya, Pak. Iya. Jadi tadi dari sambutan yang sudah diberikan Pak Dekan tadi, saya sudah di WA sama koordinator rekognisi, Pak, dari Fakultas, Bu Dewi. Meniko sudah menginfokan terkait dengan rekognisi SKS Niko, apabila nanti ada mahasiswa yang bisa lolos dan sampai pendanaan dan pembimbingan, karena kan kita setelah MBC ini bagi yang lolos itu kan akan ada pembimbingan sampai selesai, pembimbingan lapangan. Nah, mereka sakit terekognisi 2 SKS untuk kuliah kewirausahaan. Mereka info dari Bu Dewi. Jadi tahap awal itu tahap awal tadi memang saya sudah telepon ke Bu Dewi. Jadi kan ini memang awal, sehingga yang yang didanai nanti akan direkognisi. Kebetulan Bu Dewi ketua rekognisi fakultas, sehingga ini sudah disetujui oleh ketua rekognisi. Jadi makanya ini perlu diinformasikan ke peserta. Jadi yang belum mengambil mata kuliah kewirausahaan silahkan mengambil. Tapi tahap awal ini yang nanti direkognisi yang didanai. Nah, nanti jumlahnya berapa? Makanya nanti mohon artinya dari Pak Iman mohon bisa diberikan grade-nya ya Pak Iman, jika terdanai tim itu supaya nanti rekognisi tahu bahwa ini yang artinya kualitasnya bagus itu beda dengan yang artinya kalau tim kan mungkin ada yang lebih bagus, ada yang lain, ini syukur bagus semua, tapi kalau misalnya ada yang kurang perlu ada penilaian. Nah ini supaya tim rekognisi lebih mudah, karena ini konversi mata kuliah kan ada nilainya. Nah kalau ke depan saya usulkan kalau memang sudah terprogram, yaitu ada daftar hadirnya, tatap mukanya berapa jam, nanti termasuk penilaiannya berapa kali, lah sesuai mata kuliah itu lah. Ini artinya mahasiswa itu betul-betul mengikuti ini secara serius, jadi tidak ya masuk tetapi tidak serius. Keseriusan ini indikatornya ya dari penilaian masing-masing tahap itu bisa
dilihat dari tugas atau apa, lah mungkin Pak Wayan lebih tahu. Ini nanti perlu diskusi, karena ini tadi baru terpikir sore tadi saya. Sehingga kalau nanti memang dirancang di awal, diskusi dengan tim rekognisi, bagaimana persyaratan untuk semua bisa direkognisi, sehingga nanti saya kira itu untuk kedepannya bisa lebih bagus lagi membantu fakultas. Betul itu kalau ini bisa rekognisi sehingga mahasiswa betul-betul yang berkualitas itu bisa ya berlanjut sesuai dengan passion-nya untuk bidang entrepreneurship. Nah ini nanti akan lebih bagus. Jadi saya kira awalnya nggak masalah dulu ya Pak Paiman. Jadi ya itu nanti tapi kita tetap kalau memang seperti itu kan kita tetap butuh ketemu dengan Bu Dewi Pak berarti. Nah, untuk format penilaian dan lain sebagainya kan saya belum begitu paham kan dengan ketentuan dari fakultas kan. Nanti kita indikator-indikatornya itu biar ada kesamaan dulu. Jadi Pak, nanti saya jadwalkan, Pak. Oh ya. Nah, kalau seperti ini kan nanti lebih enak kan istilahnya lebih ke depannya itu lebih mahasiswa pun mungkin juga lebih serius dan kita pun itu arahnya juga lebih enak gitu loh membuat semacam kurikulumnya. Iya, Pak. Nanti saya segera jadwalkan untuk minggu depan dengan Bu Dewi. Iya. Ya, mungkin ini ada beberapa pertanyaan Pak dari kolom chat, mungkin dari Mbak Jasinta bisa bantu untuk membacakan. Iya, baik Mas, terima kasih. Ini Pak ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bacakan yang pertama dulu. Yang pertama dari Mbak Firly, mengikuti MBC ini kira-kira apakah ada persyaratan khusus nggak Pak? Jadi kalau untuk persyaratan kan memang kita harus mahasiswa MIPA kan yang ini. Jadi harus mahasiswa MIPA. Misalkan, ini saya harus melibatkan orang lain. Nah itu nanti kamu masukkan di portofolionya. Misalkan Pak, ini dalam bisnis ini saya membutuhkan seorang desainer. Anda nggak bisa desainer, nanti saya rekrut desainer itu sebagai sebuah rancangan bisnis yang nantinya mungkin yang ingin kamu tampilkan. Artinya kan nggak mungkin kan kita berbisnis itu mengandalkan kita semua, kan seperti itu. Tapi Anda adalah sebagai pengendali bisnisnya, Anda yang mengendalikan bisnisnya, Anda yang sebagai seorang entrepreneurnya. Perkara nanti, saya harus melibatkan orang membuat desain Pak, saya harus melibatkan orang membuat konten Pak, membuat videonya untuk mengangkat produk saya Pak dan sebagainya, itu kamu masukkan aja dulu, tapi itu adalah dianggap itu adalah sebagai bukan tim ya istilahnya, itu dia itu adalah sebagai sesuatu yang istilahnya di bawah kamu atau mungkin istilahnya kamu bayar atau gimana, nanti itu dimasukkan di dalam skenarionya. Jadi seperti itu, dalam skenario proposalnya yang nanti diajukan. Jadi seperti itu. Cuma memang nanti harapannya kita nanti kalau bisa memang bertim. Karena kalau bertim di sini itu kita kan nggak terkadang orang itu butuh masukan cara pandang orang lain. Kalau kita melihat ada seorang petinju, sebagus apapun seorang petinju ataupun sebuah tim yang sebagus apapun, dia tetap masih butuh pelatih. Kenapa butuh pelatih? Karena dia membutuhkan sebuah cara pandang berbeda terhadap sebuah permainan. Seorang apapun dah, kalau kita melihat di dalam kehidupan ini ya, seorang petinju yang sehebat apapun, Mike Tyson atau siapapun, dia pasti punya pelatih. Tim sepak bola sehebat apapun, itu pasti punya pelatih. Karena apa? Atau mentor lah istilahnya, itu adalah untuk sebagai orang yang akan memberikan masukan cara pandang yang berbeda. Kita harapkan seperti itu. Nah, ketika Anda ingin melibatkan orang lain di luar, itu tetap nggak bisa masuk ke dalam ini, tapi mereka itu adalah posisinya sebagai misalkan vendor yang kamu mungkin mintai hanya sekedar di eksekusinya, bukan sebagai orang yang memikirkan ataupun orang yang pikirannya harus dari Anda. Jadi gitu. Karena kalau nanti dari luar nanti repot lagi nanti. Kita nggak apalagi ini terrekognisi kan nantinya, kedepannya terrekognisi akhirnya nanti jadi nggak match nanti dengan program yang akan kita jalankan. Jadi seperti itu. Mungkin itu ya penjelasan dari saya. Baik Pak, terima kasih. Apakah dari Mbak Firly ada tanggapan?
Jika tidak ada tanggapan, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Dari Mas Digo, mohon izin bertanya, untuk usaha atau produk yang dikelola, apakah bisa dikerjakan dengan orang di luar MIPA? Misalkan orang tua, kawan, sefrekuensi, bagaimana Pak? Ya, seperti yang saya jawab tadi ya. Jadi, untuk mengerjakan hasilnya, boleh Anda melibatkan orang lain, tetapi idenya harus dari Anda. Jadi bukan idenya dari mereka, kemudian Anda hanya sekedar istilahnya mencari pendanaan saja atau dari sini gitu. Artinya posisinya dia itu adalah bukan sebuah tim yang sama, tetapi dia itu hanya sebagai sebuah tim pembantu. Misalkan saya nggak bisa desain, saya butuh itu hanya untuk desain Pak, tapi ide-ide bisnisnya tetap dari saya, itu boleh, nggak apa-apa. Istilahnya seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Pak. Nah, dari Mas Tigo, apakah ada tanggapan? Nah, sepertinya tidak ada. Apakah di sini teman-teman masih ada yang ingin bertanya seputar MBC 2021? Bisa langsung saja tulis di kolom chat. Tinggal nanti untuk promosinya ya, karena ada pengumuman yang baru tadi, biar lebih masif lagi ya ke depannya. Baik Pak, ya, Pak. Terima kasih. Nanti akan kita perpanjang saja Pak pendaftarannya, karena untuk MBC Season 1 nanti kan dimulai tanggal berapa ini? Tanggal 6 Agustus, hari Jumat minggu depan. Ya, nanti akan kita sosialisasikan lagi biar nanti ada banyak peserta yang mendaftar. Nanti kita akan tambahkan rekognisinya. Coaching season 1-nya itu 6 Agustus. Jadi nanti akan kita tambahkan sosialisasinya biar lebih banyak yang bisa ikut serta gitu. Mungkin cukup ya. Ya Pak. Jadi teman-teman sepertinya juga tidak ada yang bertanya. Mungkin sudah jelas dengan penjelasan yang Bapak telah sampaikan. Menurut saya juga sudah jelas ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sekarang ini mungkin belum daftar di MBC 2021, teman-teman bisa daftar. Link pendaftaran ada di room chat ya teman-teman. Baik, karena semua sesi kita telah lalui, dan kita telah berada di ujung acara. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah terlibat pada malam hari ini, terlebih yang terhormat kepada Pak Dekan, Pak Paiman, serta seluruhnya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di MBC sesi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.